Neraka apakah benar ada? Orang ateis menyangkal akan hal ini. Kalau Allah Maha Pengasih, mengapa Dia sediakan neraka untuk menghukum makhluknya selama-lamanya? Demikian juga bagi saksi Yehova, mengatakan hukuman kekal itu tidak ada, melainkan orang jahat dan iblis akan hangus terbakar oleh nyala api, dan tidak ada lagi. Pembelajaran tentang neraka sangat penting, karena kalau tidak demikian, orang akan berbuat sesuka hatinya di bumi ini. Karena tidak ada penghukuman atau pengadilan setelah mati. Pembelajaran mengenai neraka bukan menakuti supaya manusia berbuat baik, tetapi untuk menyadarkan manusia bahwa setiap perbuatan kita di bumi ini pasti akan ada balasannya. Kalau orang berbuat jahat di bumi dan tidak menuai di bumi, maka akan dituntut di hari penghakiman Allah kelak. Karena di mata Tuhan, kita ini telanjang dan Dia mengetahui segala gerak-gerik dan tingkah laku kita, yang menyakiti manusia dan Allah. Sebelum kita mengetahui tentang neraka, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu Hades. Karena pada waktu orang yang jahat dan tidak mengenal Allah itu meninggal, ia akan tinggal ke dalam Hades. Apa itu Hades? Persinggahan roh sementara atau penjara bagi orang jahat sampai menunggu hari kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya. Bagaimana keadaan Hades digambarkan dalam Lukas 16 tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Di ayat 23, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Jadi tinggal di Hades, orang kaya itu merasa sangat sengsara dan tersiksa, sampai memohon agar memberitahukan kepada kelima saudaranya, supaya jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Ini adalah hukuman sebelum pengadilan akhir, yang tersiksa dan sengsara, dan merasa kesakitan akan nyala api, sehingga menyuruh Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahnya. Apakah di Hades disiksa dengan nyala api? Nyala api di sini digambarkan sebagai penderitaan jiwa atau batin, karena terlepas hubungan dari kasih Allah dan segala kebaikan. Kalau di bumi sejahat-jahatnya manusia masih tahu cara mengasihi anaknya, di Hades sudah tidak ada lagi kasih, kebaikan dan anugerah Allah, melainkan kejahatan dan semua keburukan menimpa padanya. Maka begitu sengsaranya bagaikan panas api, sehingga orang kaya meminta hanya setetes kebaikan diberikan Lazarus kepadanya. Karena manusia diciptakan sesuai gambaran Allah dan gambaran Allah yang memerlukan kasih dan kebaikan, tetapi di Hades segala keburukan ada padanya. Betapa menderitanya roh yang hidup terputus sama sekali dari kasih Allah. Apakah setiap penderitaan orang di Hades sama? Tentu tidak, sesuai dengan kejahatan yang diperbuat selama hidup di dunia. Seperti roh manusia yang menderita dalam penjara dan menunggu sampai pengadilan terakhir. Ada juga yang bilang, apakah iblis ikut menyiksa orang yang ada di Hades? Penyiksaan itu berupa ejekan dan terkena tipu muslihatnya. Karena manusia telah mengikuti jalannya dan akan bersama iblis di hukuman yang kekal di neraka kelak. Karena di Hades tidak ada belas kasih iblis, walaupun telah menjadi sekutunya. Di Hades tidak ada yang namanya belas kasihan sama sekali. Jadi, apakah neraka belum ada sampai sekarang? Jawabannya belum. Gambaran ini dengan jelas ada dalam Matius 8 ayat 29 pada waktu pelayanan Yesus di bumi. Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari menyiksa kami sebelum waktunya? Waktu iblis belum tiba, dan pada saat kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, barulah menerima penghukuman kekal ke dalam neraka. Karena memang sesungguhnya neraka diperuntukkan untuk iblis dan para malaikat-malaikatnya.
Dalam Matius 25 ayat 41, dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan para malaikatnya. Karena di pengadilan akhir nanti, yaitu pengadilan tahta putih anak domba, yang akan menghakimi, di mana orang yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan anak domba, akan dimasukkan ke dalam neraka, bersama iblis dan malaikat-malaikatnya, dan juga para nabi-nabi palsu, yang mengajar dan menyesatkan banyak orang supaya berpaling dari jalan kebenaran, akan dilemparkan juga ke dalam lautan api yang kekal." Terdapat dalam Wahyu 20 ayat 10. Ini adalah suatu hukuman yang sangat berat dan penyesalan yang tidak ada bandingnya, karena menolak anugerah keselamatan yang diberikan Yesus Kristus di kayu salib, yang digambarkan dalam Matius 25 ayat 30. "Campakkanlah hamba yang tidak berguna ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah terdapat ratap dan gertak gigi." Marilah kita memelihara atau menjaga kasih karunia yang diberikan Allah kepada kita melalui pengorbanan anaknya di kayu salib, dengan jalan melakukan segala perintahnya, sehingga kita memperoleh upah yang besar di sorga. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.